Bali, dan menurut gue nih dulu ya. Ini sih datanya di sini. Ini kalau udah nanti dikasih gelang itu. Karena Selamat pagi. Hari ini Yogyakarta. Jadi hari ini adalah hari yang bisa dibilang sangat spesial ya. Kenapa? Karena hari ini hari digelarnya acara Kustom Fest. Ya, Kustom Fest sendiri sebenarnya acara motor custom ya. Saking populernya, acara ini dapat julukan, yaitu lebarannya anak custom. Acara Kustom Fest di tahun ini menurut gue jadi penting karena tahun-tahun sebelumnya atau tahun kemarin ya lebih tepatnya, Kustom Fest itu tetap digelar cuman online gitu cuy. Dan ini di tahun 2022 ini bisa dibilang pertama kalinya Kustom Fest comeback lagi. Selain itu di sana gue juga janjian sama ALAT ya, karena kita nanti bakal balapan flat track bareng, nanti yang pasti bakal seru banget. Tapi sebelum itu kita berenang dulu. Oke, gua janjian sama tim dari Scarlett ya, karena nanti gue bakal main flat track pakai motor dari Scarlett itu jam 12 siang. Jadi gua harus siap-siap sekarang. Kita langsung cabut ke Kustom Fest. Mana? Ayo. Ayo. Oke, kita udah beli tiket. Oke, kita sudah sampai di Kustom Fest. Ya, kita udah di area luar lagi menuju lintasan flat tracker. Tadi di dalam oke-oke ya motornya ya. Terutama yang paling mencolok itu ada Vespa elektrik Moon Ice. Walaupun sepintas mirip bajai, tapi keren menurut gua. Nah, ini dia areanya guys. Tracknya ini cuma bener-bener bulat doang ya. Alright, motor gua yang untuk hari ini kita udah dapat nomor startnya gengs 046 Valentino Rossi. Kita mau pasangin, sekalian kita ceki-ceki dulu motornya ya, apakah masih aman, apa udah siap semua atau belum. Jadi tadi gua habis nyobain motor ini ya, CRF Scarlett. Kayaknya gua pakai ini deh, walaupun gue punya kenangan buruk sama motor ini ya. Terus lutut gue cedera sampai 3 bulan nggak sembuh-sembuh, tapi ya nggak apa-apa. Jadi untuk yang sok belakangnya itu udah dipasangin lowering kit gitu cuy. Udah dipendekin sama si AAT. Aslinya tinggi kayak gitu, jadi pendek. Oke, gue udah siap-siap, udah ganti baju nih cuy. Gokil banget. Dari Rim RYMN Moto Division. My partner in crime akhirnya sampai juga dia. Gue pakai celana dulu anjir. Astaga. Oke. Nanti kita langsung jumpa di trek aja. Agendanya di hari pertama ini kita cuma latihan, nyobain sirkuit sekaligus penyesuaian dengan motor yang kami bawa.
Kustom Fest hari kedua. Oke, salah satu ciri khasnya di Kustom Fest ya, kalau tiap tahun itu ada namanya lucky draw, dan itu motor yang dibikin untuk dibagi-bagiin gitu cuy, buat ke para pengunjung gitu, diundi ya kan. Nah tahun ini lucky draw-nya adalah motor custom dengan style chopper, tapi yang unik ini adalah listrik. Kenalin nih, namanya Condro Dimuko. Motor chopper beraroma Frisco ini ditenagai oleh dinamo model mid-drive V3 dengan suplai baterai sebesar 72 volt 24 ampere dual. Komposisi tersebut sanggup membuat chopper ini dipakai sampai sejauh 200 km. Walau modelnya chopper, tapi teknologinya udah modern cuy, karena motor ini udah memiliki 3 riding mode. Bisa disetel mau tenaganya yang smooth atau full power. Ini merupakan karya motor listrik pertama dari Mas Lulut dari Retro Classic Cycle. Walaupun listrik, motor ini juga masih dilengkapi tangki. Walaupun isinya udah bukan BBM lagi ya. Uniknya di atas bagian tangki itu ditanam panel instrumen digital. Untuk suspensi, karena ini motor chopper, jadi dapat dipastikan bagian belakang motor ini rigid alias tanpa suspensi. Sedangkan di bagian depan dilengkapi fork tipe Springer. Gimana menurut kalian soal motor ini? Coba kalian komen di bawah ya. Ya, di belakang gua ini ada salah satu motor. Ini bikinan dari bengkel Treasure Garage asal Bali, dan ini basicnya dari motor Yamaha R6, kece banget. Kita lihat ya. Ya cuy, jadi kalau kalian lihat ya, ini secara keseluruhan bodinya si R6 udah jadi lebih custom. Wah, kalau dari bagian depan sini gue suka banget ya, karena sepintas nih mirip banget sama kayak Suzuki Katana, walaupun sebenarnya ini lebih lancip-lancip. Nah, ngomongin bagian bodinya sendiri, ini mereka menggunakan bahan aluminium. Mulai dari bagian tangki, dia terpisah sama bagian fairing samping sampai ke depan nih cuy. Nah, terus bagian bawah ini dia terpisah juga. Jadi kayak bisa dibilang ini jadi 3 piece bagian. Bagian depannya ini juga ada wingletnya nih cuy, kece banget. Ini wingletnya ala-ala Ducati gitu ya. Dan kecenya lagi, di wingletnya ini ada lampunya juga. Lampu sennya tuh posisi ada di winglet gitu cuy. Kita lihat dari depan, ini gokil banget sih ya. Ada mika simple gini doang, futuristik banget kesannya. Dan lampunya satu di tengah, sama di bawah ini kayaknya bisa nyala juga nih cuy. Untuk bagian sasis ini sebenarnya ini masih pakai bawaan standar ya, cuman subframe-nya aja, alias bagian belakang ini dibikinin subframe baru dan dibikinin cover jok ya, atau joknya. Nah ini joknya kalau kalian lihat single seater, nggak bisa dipakai buat boncengan. Detailnya oke banget sih ya. Untuk bagian busa joknya sendiri, dia nggak jadi satu gitu cuy, ada aksen bolong di bagian tengahnya sini. Terus ada branding juga Treasure Garage, ini bahannya aluminium nempel. Dan untuk lampu belakangnya modelnya simple bulat, dan ini lampunya juga custom cuy. Ada logo Treasure-nya di bagian tengah sini. Jadi bukan part aftermarket biasa ya. Bentuknya overall gue suka sih ya. Walaupun menurut gue di bagian buntutnya emang agak kurang lancip dikit sih ya. Karena emang bagian depannya kan udah lancip tuh ya, udah sporty. Bagian belakangnya juga harusnya lebih lancip kalau selera gue. Bagian kaki-kaki yang depan ini masih pakai bawaan standar, cuman bagian spakbor aja yang udah diganti, yaitu spakbor pakai carbon fiber. Terus yang di bagian belakang, mulai dari bagian armnya sampai bagian velgnya ini juga masih pakai bawaan standarnya. Oke, bagian lain yang gue suka itu adalah bagian knalpot ya. Ini bisa dibilang kayak ala-ala model underbelly gitu, cuman untuk bagian knalpotnya ini dia ada covernya ya. Covernya ini nyambung sama bagian body bagian bawah sini cuy. Jadi kayak kesannya seamless gitu ya, kelihatan rapi dan ya futuristiknya dapet lah gitu cuy. Dan untuk detail-detailnya juga menurut gua ini oke banget. Misalnya mulai dari bagian bracket tabung subbreaker ini sampai ke cover kolong. Nah ini juga ada emboss atau detail-detail treasure gitu cuy. Jadi rapi ya. Kolong-kolongnya juga clean semua. Dimana untuk bagian baut-bautnya ini dia pakai baut L cuman yang mendem-mendem gitu cuy. Jadi emang kayak manufacturing banget lah hasilnya.
Oke, jadi secara keseluruhan kalau dilihat secara konstruksi ya, motor ini sebenarnya masuk kategori simple karena sebenarnya sasis utamanya masih pakai bawaan standarnya. Hanya bagian subframe-nya aja yang dirubah gitu kan. Cuman di sini uniknya adalah bagian body-body yang dieksekusi dengan gokil sih menurut gue ya. Mulai dari penggunaan bahan aluminium, finishing yang rapi, sampai ke detail-detailnya juga menurut gue oke banget sih. Ini menurut gue bisa jadi salah satu referensi custom untuk motor sport. Ya notabene sampai sekarang masih jarang. Ya, tapi walau bentuk bodinya udah oke banget ya menurut gua denger dari teman-teman dari Treasure bahwa sebenarnya motor ini nggak lolos kurasi untuk ikutan kontes di Kustom Fest ini gitu loh. Nah, gue juga rada bingung padahal secara detail menurut gua motor ini udah cukup oke ya dari bentuk konsep dan semua segala macam. Tapi ya gua nggak tahu sih. Mungkin dari pihak Kustom Fest sendiri punya pertimbangan lain gitu. Kenapa motor ini bisa sampai nggak lolos kurasi untuk ikutan kontes. Kayak orang gila nih. Dari Sumbawa. Dari Sumbawa kita. Iya, dari Sumbawa sebenarnya biasa. Cuman naiknya Super Cup. Masih original 3 speed. Original 3 speed. Berapa jam? 3 hari. Oh iya, maaf, 3 hari ya. Ya, sekarang kita mau ke area depan. Oke, gue sudah sampai di area flat race. Hari ini gue bantai loh dengan torsi yang luar biasa. Oke. Motornya Mas Blo, ini enak banget cuy. Kemarin gue udah nyobain. Kemarin gue sempat nyobain motor itu, enak banget sih. Handlingnya lebih gampang diatur ketimbang motor-motor standar yang langsung dipakai buat ke flat track gitu cuy. Karena emang udah disetting sih sama mereka. Sore hari, tracknya basah kuyup, hujan deras. Saudara-saudara nggak deras sih, cuman ya udah. Tracknya parah banget. Gue turun di kelas Star Racer, jadi kita mau siap-siap dulu. Targetnya sih yang penting finish aja lah. Yang penting nggak jatuh lah. Karena ini tracknya katanya licin banget. Singkat cerita, dari babak penyisihan, gue berhasil masuk ke babak semifinal. Di babak semifinal, walaupun gue juga udah coba bermain aman, tapi tetep aja jatuh. Untungnya nggak ada bagian motor yang rusak dan guanya juga nggak apa-apa. Gue bisa ngelanjutin lagi dan di semifinal ini gue finish di posisi kedua. Masuk ke babak final, di sini nyaris gue cuman main aman. Berusaha ngejaga supaya motornya nggak jatuh, dan strategi itu berhasil membawa gue meraih posisi ketiga. Oke, gue nggak tahu tadi finish keberapa, tapi nggak tahu lah, intinya dipanggil sama ini, kayaknya sih masuk juara 3 tadi ya. Ya sudah, ayo kamu mau ikut? Gue nyekir. Kita mau kemana Kai? Panggung. Iya, ngapain? Mau ambil piala. Ambil piala, yoyoi. Itu nomor 3. Juara 1. Oke. Dikerjain. Colongan. Tangan itu deh. Oke. Ada yang Katros, selamat Mas.